Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiah, gelarnya SPDI. Saya guru bimbingan konseling SMP 1 Panimbang. Saya di sini akan membuat suatu video tentang jurus keempat, yaitu menjaga konsistensi. Sebetulnya jurus BK Hebat itu ada 7 jurus, ya. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, membangun kolaborasi. Yang ketujuh, menata situasi. Kenapa saya mengambil judul atau jurus yang keempat, yaitu menjaga konsistensi? Karena sangat tepat sekali untuk situasi siswa-siswa SMP 1 Panimbang, karena untuk membiasakan diri, ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena memang sangat sulit untuk menerapkan tersebut kalau dengan suatu paksaan. Tetapi dengan cara konsistensi ini sangat membantu sekali siswa-siswi SMP 1 Panimbang, yaitu dengan cara dari hati nurani, pelan-pelan, tidak ujuk-ujuk. Sehingga semoga dengan pengetahuan ini bisa diterapkan ke depannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya. Karena di dalam menjaga konsistensi ini, siswa dituntut untuk belajar yang awalnya mungkin yang awalnya itu bangunnya siang, dan bagaimana caranya agar tidak kesiangan. Berarti ada rencana untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke pelajaran bimbingan konseling, ya, marilah kita buka pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan absen hari ini 32 siswa ini. Berapa orang yang tidak masuk? Siapa? Adi Toto, ya. 1 orang ya yang tidak masuk, ya. Kenapa Adi Toto tidak masuk? Ya, kita doakan Adi Toto supaya lekas sembuh sehingga besok bisa masuk ke sekolah. Alhamdulillah, ya. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu yaitu tentang jaga konsistensi. Sebelum ke materi, maka Ibu akan membuat game dulu, ya. Kalian sama teman sweet dulu. Tahu sweet? Tahu. 1, 2, 3. Trek. Ya. Nah, yang menang tangannya di kepal. Ya, tangannya di kepal. Yang kalah berusaha membuka. Bagaimana caranya agar kepala itu terbuka? Mulai 1, 2, 3. Ayo berusaha. Bagaimana caranya biar terbuka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Ada yang terbuka? Ada yang terbuka? Ada. Kenapa itu terbuka itu? Nanti, ya. Nah, nanti ada yang harus dijawab kalau terbuka. Alasannya bagaimana, berusahanya? Apa sampai dipintang-pintang gitu kan? Ya. Nah, sekarang permainan kedua, ya. Tapi banyak yang tidak terbuka, ya. Ngajuk siapa yang tidak terbuka? Oh, berarti yang terbuka cuma 2 orang, ya. Nah, sekarang yang kalah yang mengepal. Yang kalah yang mengepal. Yang menang tadi, bagaimana caranya agar tangan itu bisa membuka tanpa
Balik kanan aja 4 ini. Biar ini. Kalau ini sendiri ya terbuka ya. Tadi bisa ngebuka ya. Sok, dijawab dulu. Bentar. Baca pertanyaannya. Balik kanan. Kamu ngebuka ya tadi? Ya. Sok. Silakan kompromikan. Bagaimana usaha tadi? Sudah? Nah, untuk tadi yang membuka, yang bisa membuka, ya pertanyaannya untuk B, apakah mudah membuka tangan A? Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Kan kamu berhasil ya? Nah, apa itu upayanya? Dengan cara mengesahkan jari kelingking agar pada dibuka. Jadi satu-satu didengkekan gitu, gitu ya, bukan disiksa aja ya. Itu ada penyiksaan ya. Nah itu. Terus ada yang tidak terbuka, mana? Mana yang tidak terbuka? Tadi yang sudah. So, Aisyah baca hasilnya. Walaupun dipaksa katanya si Aisyah sampai dipukul, ditekan, dijeleng-jeleng, nggak tetap tidak berhasil ya. Ini menurut upaya dari Aisyah ya. Terus untuk nomor 2, untuk A, mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangan kuat-kuat. Semakin dipaksa semakin kuat. Siapa yang mau jawab? Ya, Sa. Semakin dipaksa, semakin mempertahankan tangan, dan semakin dipaksa maka juga untuk membuka. Jadi nggak mau ya, makin kuat ya. Seakan-akan di tangan dia itu ada berlian gitu, mempertahankan ya. Itu. Terus yang ketiga, untuk ronde yang kedua ya. Pertanyaan untuk A, apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Apakah berhasil? Mana yang sudah? Ya, so, silakan. Berhasil dengan rayuan. Oh, dirayu gitu. Rayuannya apa? Mau dikasih mobil atau apa itu rayuannya? Sok buka, ada mobil gitu. Enggak ya, pokoknya dirayu aja ya. Nah, selanjutnya yang keempat, mana yang lebih mudah? Apakah pada ronde pertama dengan kontak fisik atau ronde kedua tanpa menyentuh? Siapa yang sudah? Sa. Karena suka rela ya, tanpa paksa, jadi nggak ada kehul-kehulnya gitu ya. Gitu. Yang terakhir, ini dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering dilakukan oleh orang tua kalian? Siapa yang sudah? Yang nomor 5. Yang nomor 5 yang tidak ada? Yang nomor 5? Pasti ya? Sudah? Sudah? So, bacakan. Yang sering dilakukan oleh orang tua itu ronde pertama. Ya, ronde pertama dengan cara paksaan, ya, dipaksa. Kalau mau bangun pagi juga dipaksa. Kalau mau belajar juga dipaksa. Itu ya, itu refleksi dari permainan tadi ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi tentang jaga konsistensi ya, kalian sudah tahu kan yang namanya tepuk cinta? Sudah ya? Kita mulai tepuk cinta. Kita kecil, kita sedang, kita besar. I love you. I love you too. Wah, mantap. Oke, biar kita semangat ya. Jadi
berikutnya ya. Selanjutnya kita ke materi. Materinya yaitu jaga konsistensi. Ayo kalian perhatikan ke depan ya. Nah, tadi yang kalian lakukan ya, paksaan yes kesadaran ya. Jadi menerapkan kegiatan dengan paksaan seringkali menghasilkan kepatuhan eksternal jangka pendek. Maksudnya mau pada saat itu saja, besok akan melanggar lagi ya. Jadi ketika dipaksa makin males ya, gitu. Terus nah ini kalau kesadaran tadi ya, kalian dengan sukarela ya. Kalau ini udah waktunya sholat duhur, dengan sukarela gitu kan, kalian melaksanakan sholat duhur. Tetapi ketika ini udah niat, udah waktunya nih sholat duhur, mau melangkah, mak kalian jangan main HP baik, udah sholat, ngedadak, nantilah, ngedadak tidak mau. Kenapa? Karena ada suara keras yang dipaksakan. Itu. Jadi kalau sukarela, kalian akan melaksanakannya juga dengan senang hati. Ya. Lanjut. Nah, ini mengapa kampanye bahaya rokok gagal? Itu karena apa? Karena kalian ketika berhentinya merokok itu karena dipaksa, bukan karena keinginan diri sendiri. Ya. Jadi kalau mau itu bagaimana nih? Biasanya sehari satu bungkus. Nah, dikurangi 9 sehari. Kurangi kali 8 sampai 1 batang sehari sampai tidak merokok sama sekali. Jangan sekaligus. Kalau langsung dirampas, itu kalian tetap nyuri-nyuri ya. Tidak akan berhasil ya. Ini tombol-tombol ke ajaib kesadaran internal ya. Jadi daya perintah dalam diri kalian sendiri. Ini mau main HP nih. Padahal udah udah sholat kan? Itu dari hati kalian harus keinginan itu. Ya, ngapain? Apa ujungnya main HP terus? Mending sholat dulu. Setelah sholat baru main HP sepuasnya. Seperti itu jadi ada keinginan sendiri dari hati diri sendiri. Ya. Next. Nah ini tombol ajaibnya. Kesenangan, ya, kebanggaan, keingintahuan, ya, manfaat, tantangan, ya. Jadi ini harus bergerak secara otomatis dari hati sendiri, ya, tanpa paksaan, ya. Ini jadi guru sebagai inspirator, bukan motivator, ya. Jadi makanya tadi ya, kalau disuruh, kalau dilarang, kalian makin menjadi. Bagaimana caranya? Yaitu tadi tombol tadi, kesadaran sendiri, keinginan sendiri, cintai diri sendiri itu. Kalau saya merokok banyak, maka paru-paru saya akan berbahaya. Itu dari hati kamu. Jadi walaupun ibu ambil, maksa, itu pada saat itu saja. Ya, tapi kalian akan melakukan kembali. Ya. Ini motivator kendali dari luar. Kalau ini kesadaran internal ya. Jadi melihat anak sebagai objek, melihat anak sebagai subjek. Ini mengubah anak. Kalau motivator itu mengubah anak. Tetapi di sini kalau inspirator itu membantu anak untuk mengubah diri sendiri. Jadi harus dari diri kalian sendiri ya. Terus yang yang selanjutnya di sini berceramah memberikan pengetahuan. Kalau yang inspirator ini menginspirasikan agar anak mampu memotivasi diri sendiri. Jadi kalau ada permasalahan juga kalian itu tidak bisa dibantu oleh guru BK, tetapi bagaimana caranya kalian bisa menyelesaikan solusi itu oleh diri kalian sendiri. Ya, gitu. Lanjut. Nah, ini bagaimana membantu murid membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Ya, jadi ada siklusnya. Pertama, contohnya di sini petunjuk, ya, gairah,
respon dan jalan. Contohnya petunjuknya di sini considering, ya. Oh senang kan? Artinya senang, ya. Merasa penasaran dan ingin tahu siapa yang mengirim pesan. Responnya bagaimana? Diambil. Apa itu? Diambil dan membuka ponsel untuk membaca notif. Yang keempat, jajarannya mendapatkan informasi baru, merasa terhubung dengan orang lain yang menghilangkan rasa bosan. Nah, kalau yang seperti ini membangun kebiasaan buruk. Ya, ini baik, tetapi kalau terus-terusan, ya, terus-terusan main HP terus, main game atau main itu berbahaya terhadap diri sendiri. Jadi harus ada rem dari hati kalian sendiri, gitu ya. Terus di sini siklusnya ya, membuat kebiasaan itu jelas ya, kelihatan ya. Terus yang kedua, buatlah kebiasaan itu menarik ya. Yang ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Yang terakhir, buatlah kebiasaan itu memalukan. Itu siklusnya ya. Terus bagaimana mempertahankan kebiasaan agar konsisten? Bagaimana kebiasaan itu agar konsisten? Contoh ya, umpamanya yang gebrut pengen langsing dengan drastis, dengan cara diet, tidak makan seharian, makan nasi 1 sendok, itu tidak baik ya. Atau kalian langsung lari ujuk-ujuk 20 kilo, itu akan tidak baik. Yang baik itu seperti apa? Yaitu konsistensi itu kalian berawal hari untuk umpamanya hanya dalam 500 meter ya. Terus nanti besoknya mungkin 600 meter, besoknya 700 sampai 1 kilo ya. Jadi itu sedikit demi sedikit, itu konsisten. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk lari 20 kilo, pingsan tidak di situ. Bukannya sehat tapi tambah sakit. Sama seperti apa yang kita lakukan, yaitu 7 kebiasaan Indonesia hebat ya. Jadi bangun pagi, biasanya mungkin kamu bangun paginya berapa? Jam 7. Sekarang berarti mundur lagi jam 6. Ih, masih kesiangan aja jam 6. Berarti bangunnya harus jam 5. Jam 5 masih kesiangan lagi. Berarti setengah 5. Nah, seperti itu. Jadi pelan-pelan gitu kan. Terus sholat. Yang awalnya mungkin kalian sholat 5 waktu. Ya, 5 waktunya bolongnya 4. Nah, mulai ini ditambah. Biasanya sholat zuhur tidak sholat. Sekarang sholat zuhurnya sholat. Terus sampai 5 waktu itu tertutup. Yang tadinya sholatnya juga telat-telat. Mulai sholatnya tepat waktu. Itu konsisten terus aja. Ya, itu harus dari hati sendiri. Ya. Selanjutnya, nah ini ya, tadi tuh lari, aku mau jalan sehari 1 kilometer, ini langsung sehari itu segitu gitu kan. Ini tidak baik ya. Jadi bukan konsisten nantinya, akibatnya nanti tadi ya bosan ya. Terus terima kasih ya. Nah, untuk agar menjaga konsistensi tersebut, kita sudah diterapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bisa ya, kita tepuknya bisa ya. Ya, tepuk 7 anak kebiasaan hebat. Mulai 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat ya. Nah itu nanti kalian mungkin yang selanjutnya ya akan kalian belajar ya dari 7 kebiasaan itu pelan-pelan ya. Apa dulu nih yang gak biasa olahraga, jam berapa nanti ditentukan. Tetapi untuk sekarang ya, nah kalian membuat suatu riwayat kebiasaan tidur ya dari 7 hari ke belakang.
minggu kemarin itu seperti apa kalian? Tidurnya, ya? Apakah kemarin yang penyebab kesiangan itu apa? Kalian tulis. Nah, setelah itu bagaimana rencana ke depan? Mulai besok nih, rencana ke depan untuk 7 hari ke depan, ya. Nih akan Ibu bagikan untuk mengisi masa lalu dan masa depan. Silakan kasihkan, dibagi-bagi. Sudah? Siapa yang mau kebagian? Siapa yang mau kebagian? Silakan kalian isi riwayat kebiasaan 7 hari ke belakang. Setelah itu apa yang menyebabkan tidur telat? Kalian jawab. Apa dampak dari tidur telat dan begadang, ya? Selanjutnya lembar kedua, rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan dan apa manfaat tidur cepat? Apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Ya, silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Oke, coba Ibu tanya Aisyah. Aisyah, jam berapa sehari yang lalu kamu waktu tidurnya? Jam setengah 9. Setengah 9? Iya. Bangunnya? Bangunnya jam setengah 5. Iya. Terus apa yang menyebabkan tidur kamu itu di situ telat nggak tidurnya? Tidak ya, udah cukup ya. Berarti untuk rencananya juga kamu sudah terbiasa kalau seperti itu ya. Siapa yang masih kesiangan? Coba ngaco. Kamu. Ya, Bu. Kamu kemarin tidur jam berapa? Jam 12. Bangunnya? Jam 6, Bu. Jam 6 atau kesiangan ya? Terus apa penyebab tidur telatnya? Gangguan HP, Bu. Main HP. Terus dampaknya gimana? Kalau tidurnya telat, bangunnya siang, ke sekolahnya kesiangan. Nah, berarti rencana besok bagaimana? Coba rencananya. Besok Tidur jam berapa? jam 8. Terus bangunnya Jam 4. jam 4. Berarti nanti kamu akan merasakan apa manfaat tidur cepat? Karena belum sekarang ya, belum merasakan. Karena nanti besok, nanti akan Ibu tanya besok apa manfaat tidur cepat dan apa yang harus dilakukan agar tidur cepat. Nanti kamu apa upayanya biar tidur cepat? Apa HP-nya dibikin ke mama gitu atau bagaimana? Ya, paham ya? Oke, selesai. Silakan boleh dikumpulkan. Ya, mungkin itu saja pembelajaran tentang jurus keempat tentang jaga konsistensi ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya dan ada rencana ke depan untuk kalian ya. Ditutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.